Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Rantai Pasokan kelas D. Di sini kami akan membahas mengenai laporan proyek Manajemen Rantai Pasokan UMKM baru Ngopi dengan dosen Ibu Rosali. Next. Di sini kami anggota kelompok 1 ada Eldira Nur Anisya dengan NIM 109. Kemudian ada saya, Rima Firmayasari, dengan NIM 111. Kemudian ada Puan Putri Maharani dengan NIM 112. Untuk pembahasan di bab yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang pemilihan objek. Nah, untuk latar belakang pemilihan objek ini, persaingan yang semakin ketat di dalam dunia bisnis sekarang ini menuntut setiap pelaku bisnis dapat menata usahanya semaksimal mungkin agar dapat bertahan dan bersaing dengan pelaku bisnis yang lain. Nah, UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. Pada UMKM yang berproduksi terus-menerus, misalnya yang bergerak di bidang kopi, perlu adanya pengendalian bahan baku agar tidak terjadi kerugian di masa yang akan datang. Kami memilih UMKM yang bergerak pada bidang kopi dengan nama brand Baru Ngopi. Menurut kelompok kami, UMKM ini sangat menarik perhatian kami karena dapat bertahan hingga sekarang dalam keadaan pandemi. Nah, seperti yang kita tahu ya, banyak bisnis yang bahkan gulung tikar dalam keadaan pandemi, tetapi Baru Ngopi ini justru memulai usahanya pada pandemi dimulai. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk memilih Baru Ngopi sebagai objek dari proyek supply chain management. Next. Nah, tujuan dari proyek ini yang pertama untuk mengetahui profil perusahaan Baru Ngopi. Yang kedua, mengetahui sistem manajemen rantai pasokan yang dilakukan Baru Ngopi. Yang ketiga, mengetahui proses dan praktik secara langsung di dalam pengelolaan produk UMKM, khususnya Baru Ngopi. Nah, untuk yang di bab kedua ini, kami membahas mengenai Yang pertama itu ada sejarah perusahaan. Baru Ngopi merupakan UMKM yang bergerak di bidang kopi yang terletak di daerah Sawangan, Jawa Barat. Owner dari Baru Ngopi ini bernama Muhammad Syarifuddin. Nah, ia memulai usahanya sejak awal terjadinya pandemi COVID-19, yaitu pada 1 Juni 2020. Terjadinya pandemi pada awalnya membuat owner bingung akan memulai bisnis apa. Tetapi dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan, pada akhirnya Muhammad Syarifuddin sebagai owner bersama dengan keluarganya memutuskan untuk mendirikan bisnis di bidang kopi. Jadi bisnis ini merupakan bisnis keluarga. Nah, kemudian untuk struktur organisasi, yang pertama itu ada Muhammad Syarifuddin sebagai owner, kemudian ada Bintang Hasanuddin sebagai manajemen operasional, dan Reni sebagai di bidang keuangan beserta staf-stafnya. Next. Selanjutnya ada jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan. Nah, jenis usaha minuman ini bergerak di bidang kopi dengan nama brand yaitu Baru Ngopi. Nah, terdapat berbagai varian menu yang disajikan. Adapun minuman kopi yang disediakan memiliki 8 varian rasa, serta minuman yang bukan kopi memiliki 6 varian rasa. Nah, terjadinya pandemi ini menjadi awal mula berdirinya bisnis Baru Ngopi. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini mulai berkembang, namun tidak semulus yang dibayangkan. Karena di tengah kondisi pandemi yang tak kunjung usai dan ketidakpastian ini, akan kondisi seperti ini membuat daya beli konsumen itu naik turun. Misalnya kayak ketika adanya PPKM, kemudian adanya kegiatan-kegiatan lain yang menghambat pemasaran dari Baru Ngopi sendiri ini.
naik turunnya daya beli menjadi suatu tantangan tersendiri nih di dalam perkembangan bisnis kopi ini. Nah, mengenai pengembangan varian rasa kopi ini diciptakan oleh owner beserta tim dengan trial and error yang panjang. Baru Ngopi ini juga berencana untuk menciptakan menu yang terbaru lainnya yang sangat berbeda dari kompetitornya tetapi tetap disukai oleh para konsumen. Seperti yang kita tahu, untuk daerah di sekitar Baru Ngopi ini banyak sekali kompetitornya. Nah, untuk memenangkan pemasarannya, owner dari Baru Ngopi ini selalu berinovasi mengenai menu-menu yang ada di Baru Ngopi agar dapat menerapkan sistem diferensiasi produk pada brandnya sehingga dapat menarik minat konsumen untuk meningkatkan daya beli konsumen sendiri. Next. Nah, kemudian ada bab 3. Di sini kami membahas mengenai pengelolaan aliran rantai pasokan. Yang pertama, supplier. Hal pertama yang dilakukan Baru Ngopi yaitu melakukan penyeleksian supplier dengan kriteria supplier yang dipilih berdasarkan kualitas bahan baku, biaya, waktu pengiriman, fleksibilitas, serta responsivitas dari supplier tersebut. Selanjutnya, Baru Ngopi juga membuat kontrak perjanjian yang dimana tujuannya agar dapat meminimalisir masalah yang mungkin timbul dari para supplier. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk produk yang diproduksi sendiri, Baru Ngopi memproduksi 8 minuman kopi, yaitu ada salt caramel, palm sugar, ginger coffee, Himalayan salt, vanilla, orange, smoky, dan beer coffee. Selanjutnya, untuk produk minuman bukan kopi, ada 6 varian, yaitu matcha latte, strawberry latte, coklat, taro, biscoff, dan Thai tea. Nah, untuk dapat memproduksi semua jenis minuman ini, Baru Ngopi secara keseluruhan harus memiliki 5 supplier. Yang pertama itu ada supplier biji kopi, berasal dari daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya ada supplier gula, yaitu di daerah Lebak, Banten. Lalu yang ketiga ada supplier susu di daerah Bogor, Jawa Barat. Yang keempat ada supplier bahan baku tambahan seperti yang tertera pada layar, itu letaknya di daerah Sawangan, Jawa Barat. Dan yang terakhir, supplier botol kemasan dan label produk di daerah Cikarang, Jawa Barat. Next. Selanjutnya, produksi. Kegiatan produksi Baru Ngopi dilakukan setiap harinya. Hal ini bertujuan agar kualitas dari produk dapat terus terjaga. Adapun pola aliran material yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pola aliran garis lurus. Pola ini memiliki proses produksi yang pendek dan sederhana. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu dimulai dari pemanggangan biji kopi, penggilingan biji kopi, sampai proses peracikan. Nantinya, setelah melewati proses produksi, semua minuman ini akan dicek. Lalu hasil produksi ini yang telah melewati proses pengecekan akan didistribusikan kepada para retailer dan para konsumen. Yang ketiga itu kegiatan distribusi dan pemasarannya. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa model rantai pasok yang diterapkan oleh Baru Ngopi adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama model 1 dari pemasok, produsen, lalu baru ke konsumen. Dan yang model 2 itu ada retailer. Jadi dari pemasok ke produsen, ke retailer, baru ke konsumen. Seperti dilihat, di sini ada 3 gambar panah ya. Yang pertama itu panah warna merah yang menggambarkan aliran produk yang mengalir mulai dari hulu ke hilir. Sedangkan panah berwarna hijau itu merupakan aliran informasi yang mengalir dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Lalu panah yang berwarna biru itu menggambarkan aliran arus kas yang mengalir dari hilir ke hulu. Seperti yang dilihat, misalnya dari model 1 dia bergerak dari konsumen, baru ke produsen, dan baru ke pemasok. Begitu juga dengan yang model kedua. Untuk model 1, Baru Ngopi melakukan penjualan produknya secara langsung kepada para konsumen, yaitu melalui media sosial yang mereka punya, seperti dari WhatsApp dan Instagram. Lalu model 2, Baru Ngopi menjual produknya melalui reseller,
yang tersebar di daerah Jabodetabek. Selanjutnya, untuk saluran distribusi produk, Baru Ngopi memanfaatkan saluran tingkat 0 dan saluran tingkat 1. Untuk saluran tingkat 0, pendistribusian langsung kepada para konsumen. Dan untuk saluran tingkat 1, pendistribusian melalui satu perantara, yaitu berupa retailer. Yang keempat, ada distribusi dan pemasaran. Konsumen Baru Ngopi hanya berasal dari wilayah sekitar Jabodetabek. Adapun alasan mengapa Baru Ngopi belum mendistribusikan produknya kepada konsumen yang berada di luar Pulau Jawa, dikarenakan adanya kesulitan dalam hal pengiriman produk. Mengingat produk yang dijual oleh Baru Ngopi yang berupa minuman fresh, yang rentan mengalami kerusakan apabila harus dikirim ke daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Selanjutnya ada return. Baru Ngopi menerapkan strategi penjaminan mutu. Apabila konsumen memperoleh produk yang cacat, maka produk dapat diserahkan kembali ke produsen, yang nantinya produsen akan memberikan kompensasi dalam bentuk tertentu. Di sini secara keseluruhan bisa kita lihat alur supply chain manajemen Baru Ngopi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Baru Ngopi itu memiliki 5 supplier. Nanti bahan-bahan dari supplier ini akan diteruskan ke produsen atau manufaktur, di mana di sini itu merupakan rumah produksi dari Baru Ngopi itu sendiri. Yang nantinya setelah berhasil diproduksi, nanti akan disalurkan barangnya kepada retailer yang tersebar di daerah Jabodetabek. Dan akhirnya produk dari Baru Ngopi ini bisa sampai kepada tangan para konsumen. Untuk kebijakan pemenuhan bahan bakunya sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, Baru Ngopi melakukan pemenuhan bahan baku setiap bulannya dari para supplier. Dalam hal pemenuhan bahan baku utama yaitu berupa biji kopi. Biasanya setiap bulan Baru Ngopi akan memesan 5 karung biji kopi. Lalu dalam pemenuhan bahan bakunya, Baru Ngopi memilih supplier yang berada di dekat rumah produksi. Adapun alasannya yaitu agar Baru Ngopi dapat lebih responsif dalam merespon permintaan dari para konsumennya. Semua bahan baku tersebut diambil sendiri dari tempat supplier menggunakan sepeda motor dan pembayaran dilakukan di tempat. Selanjutnya, strategi supply chain yang dijalankan oleh Baru Ngopi. Baru Ngopi menekankan penggunaan strategi responsif dikarenakan produk yang dijual bersifat inovatif. Adapun terkait dengan strategi korporasi, Baru Ngopi mengombinasikan dan mengintegrasikan keempat strategi korporasi, yaitu meliputi strategi rasionalisasi, sinkronisasi, kustomisasi, dan inovasi. Akan tetapi, dalam implementasinya, pendekatan strategi yang difokuskan yaitu kustomisasi dan inovasi. Strategi kustomisasi dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam memahami selera pasar. Lalu, strategi inovasi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan new product development agar produk baru dapat sesuai dengan selera yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil temuan kami, Baru Ngopi telah memenuhi kriteria murah, tepat waktu, berkualitas, dan bervariasi. Harga untuk setiap botol minuman yang berukuran 250 ml hanya dibanderol dengan harga Rp15.000. Nominal tersebut tergolong cukup terjangkau untuk produk minuman yang ada pada saat ini. Baru Ngopi juga memiliki varian rasa minuman yang sangat beragam, yaitu 8 varian rasa kopi serta 6 varian rasa bukan kopi. Dengan begitu, konsumen dapat memilih rasa sesuai dengan preferensinya. Selain itu, mereka juga bisa menjamin kualitas dari minuman yang mereka jual, di mana Baru Ngopi melakukan kegiatan produksi secara harian, dengan tujuan agar produk dapat tetap terjaga kualitasnya. Untuk ketetapan waktunya sendiri, Baru Ngopi menyediakan berbagai opsi pengiriman yang memiliki estimasi waktu yang cepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen. Selanjutnya, perencanaan produk baru. Di sini Baru Ngopi melewati 7 tahap perencanaan produk baru.
Yang pertama ada ide generation, yaitu proses identifikasi terkait dengan ide-ide baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi ide-ide baru ngopi akan melakukan pemilihan ide yang paling baik dan dapat memberikan hasil yang paling maksimal, tentunya dalam jangka panjang. Lalu tahap yang ketiga yaitu produk konsep, pengembangan rancangan yang terkait dengan konsep yang ada secara lebih spesifik lagi. Lalu setelah produk konsep, baru ngopi akan menjalankan produk desain, yaitu dia akan melakukan pembuatan desain produk secara lebih rinci. Lalu yang kelima, akan dilakukan produksi produk baru yang telah direncanakan dalam skala yang kecil. Dan yang keenam, akan dilakukan proses produksi yang dilakukan dengan sebenarnya. Tujuannya itu untuk mengetahui kiranya tantangan apa yang nantinya harus dihadapi oleh baru ngopi. Dan tahap yang ketujuh yaitu peluncuran produk ke pasar, sehingga konsumen bisa langsung membeli produk baru tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elbi. Selanjutnya dalam proses merencanakan produk baru ngopi juga memperhatikan tahapan dalam merancang alur supply chain mereka. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mencari supplier unggul. Baru ngopi juga membangun hubungan yang baik dengan para supplier. Sampai saat ini belum ada permasalahan yang pernah terjadi antara baru ngopi dengan para pemasarnya. Yang kedua, design for manufacturing. Baru ngopi dalam merancang proses produksi dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu melakukan perkiraan biaya serta meminimalisir biaya produksi yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, design for supply chain management. Baru ngopi harus dapat memilih para supplier yang memiliki responsivitas yang tinggi sehingga nantinya dapat membantu baru ngopi dalam merespon para konsumen dengan cepat. Yang keempat, design for reverse logistic. Baru ngopi tidak menerapkan reverse logistik pada alur supply chain mereka dikarenakan produk dari baru ngopi merupakan produk yang nyaman sehingga output akhir dari produk tersebut sulit didaur ulang. Berikutnya ada pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Berdasarkan hasil wawancara, baru ngopi beroperasi dengan jumlah kapasitas produksi tetap yang sama setiap harinya. Untuk meningkatkan volume penjualan saat permintaan rendah, baru ngopi menerapkan program promosi atau diskon berupa beli 2 gratis 1. Apabila permintaan berfluktuasi, baru ngopi menerapkan strategi berupa strategi kapasitas, di mana baru ngopi akan mengubah kapasitas yang dimilikinya dengan melakukan penambahan bahan baku dan penggunaan jaminan. Hal ini dilakukan agar permintaan dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya loss sell atau kehilangan kesempatan menjual. Berikutnya adalah pemrosesan pesanan. Penjualan yang dilakukan UMKM baru ngopi terdiri dari 2 jenis penjualan, yakni penjualan offline dan penjualan online. Berikut merupakan bagian pemrosesan pesanan baru ngopi baik secara offline maupun online. Untuk offline itu dimulai dengan menerima pesanan, kemudian menerima pembayaran dari konsumen, selanjutnya uang diterima, mencetak slip pembelian dan proses selesai. Sedangkan untuk online dimulai dengan konsumen memilih barang, input barang ke sistem, proses check-out dan pembayaran, uang diterima, faktur pesanan, pengiriman pesanan, uang diterima UMKM, dan proses seleksi. Dari sini kita dapat ketahui bahwa pemrosesan pesanan itu lebih cepat offline dibandingkan dengan pemrosesan pesanan secara online. Berikutnya ada manajemen transportasi dan distribusi. Terkait dengan manajemen transportasi dan distribusi, berdasarkan hasil wawancara, baru ngopi dalam melakukan distribusi produknya menggunakan strategi berupa pengiriman langsung atau direct shipment. Baru ngopi melakukan pengiriman secara langsung ke pelanggan tanpa melalui gudang atau fasilitas penyangga. Selain itu, mode transportasi yang digunakan oleh baru ngopi dalam mendistribusikan produknya terdiri dari dua jenis mode transportasi, yakni motor dan mobil. Keuntungan dari kedua mode transportasi tersebut diantaranya adalah fleksibilitas waktu kirim yang tinggi, namun jumlah volume yang bisa dikirim rendah hingga sedikit. Selanjutnya itu teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok.
Baru Ngopi dalam mengelola informasi menggunakan perangkat laptop dengan aplikasi perangkat lunak Windows, yakni NIS Excel, dalam pengelolaan yang terkait dengan kondisi keuangan UMKM yang kemudian disajikan ke dalam bentuk laporan keuangan. Informasi ini nantinya dapat berguna untuk membuat keputusan terkait dengan rantai pasokan yang didasarkan pada pengelolaan keuangan UMKM. Selain itu, perangkat laptop juga digunakan untuk menganalisis informasi terkait dengan pelanggan, pesaing, produk atau jasa, dan proses, di mana nantinya informasi tersebut dapat berguna dalam membantu membuat keputusan yang berkaitan dengan rantai pasokan Baru Ngopi. Berikutnya ada bab 4 yang akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dalam melakukan manajemen terhadap rantai pasoknya, Baru Ngopi menerapkan berbagai sistem, diantaranya dengan memilih supplier berdasarkan kualitas bahan baku, biaya waktu pengiriman, fleksibilitas, serta responsivitas dari supplier tersebut. Selain itu, distribusi dilakukan dengan dua moda pelayanan, yakni pendistribusian langsung dari produsen ke konsumen, serta dengan menggunakan retailer. Terkait dengan kebijakan pemenuhan bahan baku, Baru Ngopi melakukan pemenuhan bahan baku setiap bulannya dari para supplier yang berada di dekat zona produksi. Strategi supply chain yang dijalankan adalah strategi kustomisasi dan inovasi. Sebagai produk inovatif dalam proses merencanakan produk baru, Baru Ngopi melakukan berbagai tahap dalam merancang alur supply chain. Di antaranya yakni mencari supplier yang unggul, melakukan desain for manufacturing, dan melakukan desain for supply chain management. Selanjutnya, dalam pengelolaan permintaan, untuk meningkatkan volume penjualan pada periode di mana permintaan rendah, Baru Ngopi menerapkan program promosi berupa beli 2 gratis 1. Ketika permintaan berfluktuasi, Baru Ngopi menerapkan strategi kapasitas. Penjualan produk dari Baru Ngopi dilakukan secara offline dan online. Dalam melakukan distribusi produknya, Baru Ngopi menggunakan strategi pengiriman langsung dengan mode transportasi yang digunakan berupa motor dan mobil. Dalam mengelola informasi, Baru Ngopi menggunakan perangkat laptop dengan aplikasi perangkat lunak Windows NIS Excel. Selain itu, perangkat laptop juga digunakan untuk menganalisis informasi terkait dengan pelanggan, pesaing, produk atau jasa, dan proses. Berikutnya ini saran yang dapat kami berikan dalam sistem manajemen rantai pasokan yang dilakukan oleh Baru Ngopi terkait dengan pemesanan dan pengiriman bahan baku. Kami menyarankan agar Baru Ngopi dapat menentukan waktu yang jelas dalam proses pemesanan kepada supplier. Selain itu, Baru Ngopi juga diharapkan dapat menggunakan teknologi informasi berupa Enterprise Resource Planning atau ERP, Analytical Tools, dan e-business dalam mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang baik terkait dengan rantai pasok. Sekian pembahasan dari kelompok kami terkait dengan laporan proyek manajemen rantai pasokan yang membahas tentang UMKM Baru Ngopi.